Halo, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Senang sekali kita bisa berada di Morning Chapel lagi. Kita sama-sama memperdalam iman kita, dan juga bukan hanya itu, tapi kita juga mau berdoa bersama-sama. Dan tanpa terasa sudah 2 tahun lebih, kita terus konsisten berdoa tiap hari. Satu hal yang saya rasa uh, karakter Kristus yang paling kelihatan adalah selfless. Selfless itu artinya dia tidak memperhitungkan diri sendiri. Jadi di saat saudara pagi-pagi bangun ngedoain orang lain, saudara, saya percaya kita udah semakin satu step lebih dekat kepada keserupaan dengan Kristus, yaitu hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi orang-orang lain yang membutuhkan. So, bravo buat rekan-rekan semuanya. Kita berikan emoticon tepuk tangan dulu buat kita semua yang setia dalam Morning Chapel ini. Hari ini saya akan khotbahkan sesuatu yang memang saya pernah alami sendiri. Saya alami sendiri, dan apakah saudara pernah mengalaminya? Dan saya sangat-sangat yakin saudara pasti pernah mengalaminya atau mungkin akan mengalaminya. Karena saya ngerasa bahwa anak Tuhan harus mengalami tahap ini. Oke, saya share screen ya. Ketika Tuhan terasa jauh. Nah, saudara, kehidupan kekristenan kita nggak melulu dipenuhi hadirat Tuhan, bangun pagi nangis-nangis, lalu rasakan lawatan Tuhan tumbang 3 menit, lalu habis itu ketawa dalam roh, dan lain sebagainya. Saya rasa kayaknya ya itu mungkin pernah kita alami, mungkin pernah ngalamin hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi pernahkah saudara ngerasa bahwa kayak Tuhan itu kayak hadiratnya itu kayak jauh banget. Kalau ada istilah di Alkitab itu langit itu kayak jadi tembaga. Kita doa kayaknya nggak nyampe ke langit, kayaknya ada mentok mantul lagi, saudara. Pernahkah kalau Floyd McClung, seorang misionaris dari YWAM, dia pernah bilang gini, pernahkah kamu bangun pagi dan semua perasaan rohani itu hilang? Semua perasaan rohani hilang. Kau berdoa, nggak ada yang terjadi. Kita usir setan, seperti nggak ada perubahan. Karena sebenarnya masalahnya bukan masalah setan nih. Kita lakukan, terus konsisten lakukan disiplin rohani, tapi serasa hambar, kayak sekedar lewat aja gitu ya. Kayak nggak ada ngerasain apa-apa. Kamu minta teman mendoakan, tetapi tetap aja nggak hilang rasa jauh dari Tuhannya. Engkau akui semua dosa, tapi tetap nggak ngerasain Tuhan. Apa ini? Kayak kerasanya semuanya tawar, hambar, saudara. Kayak Tuhan jauh banget. Tuhan kayak diemin saya. Tuhan kayak cuekin saya. Saudara, ternyata ini bukan hanya saya alami, saya pernah ngalamin ini. Ini pernah dialami oleh orang yang paling rohani sekalipun, saudara. Ini pernah dialami oleh Saint John of the Cross. Dia adalah seorang tokoh pendiri gerakan Karmel yang luar biasa. Dia ditangkap karena memperjuangkan kegerakan Karmel. Saudara, padahal itu adalah kegerakan yang baik banget yang membangun spiritualitas yang luar biasa. Dia dipenjara di sel yang gelap, seukuran dirinya dia, seukuran tubuhnya, kemudian seminggu sekali dikeluarin hanya untuk dicambukin, lalu dimasukin lagi. Itu di Kota Toledo, saudara. Dia akhirnya merasa di dalam kelemahannya, dia bingung. Tuhan ada nggak ya? Tuhan ada nggak? Di mana Tuhan? Aku lakukan semua ini untuk Tuhan loh. Kok Tuhan diam? Gitu ya. Lama sekali Tuhan diam. Dia di tengah-tengah itu dia menulis buku The Dark Night of the Soul. Jadi apa namanya, Dark Knight itu bukan hanya film Batman ya saudara ya. Ini Saint John of the Cross sudah menulis lebih dulu, saudara. Ada masa kelam jiwa yang wajib dialami. Bukan hanya Saint John of the Cross, Mother Teresa, orang yang kita rasa begitu intim dekat dengan Tuhan. Ternyata di buku diary-nya, jurnalnya, dia menulis dalam buku apa namanya, Come and Be My Light. Di situ ada tulisan The Private Writing of the Saint Calcutta, tulisannya itu. Jadi bagaimana orang sehebat Mother Teresa ini di puncak-puncak pelayanannya, lagi banyak pelayanannya, lagi berhasil, saudara. Tapi dia ngerasa kayak jauh dari Tuhan. Dia menulis kegundahannya. Kenapa Tuhan kayak jauh banget? Dia meragukan bahkan panggilannya. Benar nggak aku dipanggil ini sebenarnya oleh Tuhan? Benarkah Tuhan mau apa yang aku alami ini? Ternyata itu wajar dialamin. Dan kita
Kita rasa kenapa ini ya? Kenapa, saudara? Dan ternyata bukan hanya mereka orang-orang yang di zaman-zaman sekarang yang ngalamin. Di Alkitab ternyata juga ngalamin, saudara. Daud pernah mengalaminya. Mazmur 22 ayat 1 sampai 4 untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud ngomong gitu, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tapi engkau juga tidak tenang. Saudara, siapa yang doa siang malam kayak Daud ini, saudara? Padahal dalam pikiran, makanya ini nggak sinkron perasaan dengan pikiran. Padahal dia tahu, engkaulah yang kudus. Katanya bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tapi di mana engkau di saat aku bernyanyi, kok aku nggak ngerasain engkau? Bukan hanya Daud ngalaminnya. Yesus anak Allah pun ngalaminya. Di tengah-tengah penderitaannya di atas kayu salib, dia bilang, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sepanjang hidup Yesus di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu selalu memanggil Allah itu Bapa. Saudara baca, konsisten dia panggil Bapa, Bapa. Cuman satu kali dia nggak berani manggil Bapa, yaitu di atas kayu salib. Dia cuma berani panggil Allahku. Allah. Dia nggak manggil Bapa lagi. Hanya di atas kayu salib. Karena dia ngerasa nggak yakin nih hubungan, saudara. Wow. Saat itu dia menanggung kutuk dosa manusia. Di tengah pelayanannya. Ada kiranya, ada kalanya, saudara. Kita ngalamin itu, saudara. Ayub memahaminya. Daud mengalaminya. Saint John of the Cross mengalaminya, Mother Teresa mengalaminya, Yesus mengalaminya, tetapi Ayub memahaminya. Dia tulis Ayub 23, kayaknya nggak ada yang separah Ayub lah. Siapa yang pernah separah Ayub? Dalam satu malam anak-anaknya mati semuanya oleh karena kecelakaan, atapnya rubuh, tiba-tiba kena angin puting beliung, lalu hartanya habis diambil perampok, segala yang dikumpulkannya habis, lalu tiba-tiba badannya kena borok, saudara, yang membuat begitu gatalnya sehingga harus digaruk pakai beling baru berasa, saudara. Istrinya pun menghujat dia, saudara, dan menghujat Allahnya. Di tengah-tengah semuanya itu, Ayub 23 ayat 8, dia bilang gini, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku nggak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Ini kata Ayub, kalau kesimpulannya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Floyd McClung yang dari YWAM tadi, dia berkata, kalau engkau mengalami semua yang saya sampaikan tadi, it's okay. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah denganmu. Ini adalah proses kehidupan yang harus dilewati. Ini bukan hukuman Tuhan. Tuhan tidak sedang marah. Ini namanya ujian iman. Sama-sama katakan saya, ujian iman. Setiap orang harus mengalami ujian iman. Apa maksudnya iman? Saudara, ujian iman. Tahu arti iman? Iman adalah bukti walaupun tidak melihat. Jadi semakin tinggi iman kita adalah semakin banyak yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya. Termasuk kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi percaya karena iman adalah bukti. Dengan iman kita bisa berkata, aku melihat, walaupun kita tidak melihat. Amin, saudara. Bukti walaupun kita tidak melihat. Tujuannya apa? Tadi Ayub bilang, aku akan muncul seperti emas. Aku sedang diuji. Apa yang sedang diuji Tuhan? Adalah penyembah-penyembahnya. Yohanes 4 ayat 23. Rick Warren di dalam buku Purpose Driven Life juga menyampaikan ini, ketika Tuhan terasa jauh. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kita penyembah, namanya penyembah yang benar, bahasa aslinya aletinos. Aletinos, bahasa Inggrisnya sincere. Sincere itu berasal dari kata sinesera, saudara. Sinesera yaitu sine, itu without, sera itu wax. Jadi zaman dulu itu ada apa namanya, orang kalau kerajinan seni, keramik, tembikar, dan yang lain, saudara,
itu biasanya kalau pecah orang malas mulai dari awal lagi. Dia ditempel-tempel dengan yang namanya wax, dengan lilin, lalu habis itu dicat, orang nggak akan tahu, saudara. Tetapi Sinesera, orang yang dapat sertifikat Sinesera, toko yang punya sertifikat Sinesera adalah toko yang ngejamin bahwa tidak ada kepalsuan, tidak ada wax, tidak ada lilin, benar-benar ini dari awal sampai akhir pembuatan dari keramik ini adalah benar-benar asli dan tanpa cacat, saudara. So itu Tuhan menginginkan penyembah yang benar, yang tanpa kepalsuan, yang bukan tempel-tempelan, yang real, yang original, yang otentik. So this is all about test of faith. Begitu engkau keluar, engkau menjadi pribadi yang murni, yang tahu menyembah Tuhan dengan ketulusan, sinesera atau sincere, dengan penuh ketulusan. Nah, apa yang Tuhan gunakan? Nah, untuk membuktikan kemurnian iman, Tuhan biasanya gunakan 2S ini. Yang pertama namanya silence atau kediaman, keheningan. Dia hening, di saat engkau manggil dia hening. Saudara, kalau saudara pernah tahu ada kisah orang Indian untuk ngetes kedewasaan anaknya. Maka apa yang dilakukan? Sang kepala suku akan mengirim anaknya untuk masuk ke dalam hutan yang buas, masuk ke dalam tengah, nggak ada cahaya sama sekali. Dia disuruh berdiam di sana, lalu nanti begitu pagi sampai pagi baru dia akan dijemput. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Si